kasihi, mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih kami nikmati, segala berkat Engkau yang Engkau curahkan kepada kami. Pimpin kami dalam setengah jam ke depan ini Bapa, supaya suaramu bisa disampaikan kepada kami masing-masing, termasuk saya sendiri Bapa. Pimpin kami dalam acara ini, biar hanya kemuliaan Engkau saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini ada suara yang bocor ya? Ya, oke. Makasih Pak. Nah jadi saya diminta untuk menyampaikan sesuatu dan saya coba untuk menyesuaikan dengan visi misinya PMD ya, supaya bisa makin semangat dalam pelayanan kita semuanya ini. Ya. Nah jadi saya ambil tentunya beberapa ayat yang sederhana. Sebenarnya saya ini bukan pendeta, nah, jadi saya ini evangelis barangkali ya di marketplace gitu. Saya tidak layak untuk jadi pendeta sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, baik, dalam pelayanan tentunya kita selalu dihadapi oleh tantangan-tantangan ya. Dan itu sebenarnya yang sangat tepat untuk dijadikan ujian bagi kita. Ya, karena kalau semuanya lancar-lancar, kecenderungannya jangan-jangan kita nggak perlu Tuhan. Ya, karena semuanya lancar kok. Ya. Ada yang bilang, oh enggak, tetap perlu Tuhan. Ya, mudah-mudahan seperti itu dan harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan kalau sudah lancar-lancar, ya begitu deh, Tuhan dijadikan ban serep. Ya. Artinya apa? Kalau lagi nggak bermasalah, nggak dipakai, nggak digunakan. Kalau bermasalah, baru dipakai ban serepnya. Kenapa? Karena kalau nggak diganti, bannya yang bocor, dengan ban serep, mobilnya nggak bisa jalan. Kan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya semuanya seperti itu nggak? Tentunya enggak. Ya. Saya nggak mau bicara kalau orang-orang atau misi-misi yang sudah melakukan yang terbaik ya, bukan polanya ban serep gitu. Nah, saya sangat hormat dan banyak yang seperti itu. Ya. Ini kita bicara secara umum saja. Ya, memang dimanapun kadang-kadang kita terlalu menyepelekan segala sesuatu sebenarnya. Ya. Sulit bagi kita untuk bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan terutama ya. Karena apa? Karena iblis itu nggak suka sebenarnya. Ini pagi-pagi begini iblis kan nggak suka. Istilahnya ngapain sih? Kan masih enak tidur. Ya, ngapain capek-capek? Ngapain pakai main gitar dan sebagainya, bernyanyi dan sebagainya. Masih enak tidur kan? Gitu. Tapi saya bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini telah mengerti ya. Telah mengerti bahwa pelayanan itu memang memerlukan segalanya dari kita. Ya, segalanya. Bukan hanya ini sedikit, itu sedikit gitu. Ya, segalanya. Ya, sama dulu juga saya nggak mengerti ya. Izinkan saya share screen ya. Sudah kelihatankah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, makasih Bapak. Sudah bisa terlihat? Oke ya? Oke. Oke, jadi Sudah, Pak. Temanya pagi ini renungan saya bertumbuh bersamanya. Semakin bertumbuh
bersamanya ya. Ini apa saya pilih kata-katanya, kenapa ada semakin. Biasanya cuma bertumbuh bersamanya kita udah happy, udah cukup gitu. Dan kenyataannya sebenarnya nggak cukup. Nah, kita harus semakin bertumbuh ya bersamanya. Nah, ini penting sekali karena kita bisa saja bertumbuh tidak bersamanya. Banyak orang-orang dunia bertumbuh luar biasa. Ya kan, sampai-sampai kita melongok melihat mereka, kok mereka bisa begitu hebat begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian udah tahu itu yang di medsos itu ya, yang apa robot trading itu. Dan jangan salah, banyak juga orang Kristen yang kena itu. Ya, saya tahu beberapa nama. Ya. Dan apa saya tidak mau menyebutkan lebih dari itu ya, karena nanti nggak enak ya. Tapi begitulah keadaannya. Tergiur dengan apa sih namanya imbalan yang luar biasa besarnya sampai jadi akal sehatnya tidak dipakai. Saya juga dulu ditawarin. Saya pikir, lumayan juga ya, gitu. Cuman karena saya di bidang keuangan, saya sedikit lebih teliti saja. Terus saya tanya, kalau saya ikut, bisa apa? Emang boleh saya ambil kapan saja? Apa saya punya ini investasi? Oh, nggak bisa Pak, mesti ditaruh 1 tahun. Oh ya? Loh katanya setiap hari untung. Kalau setiap hari untung, kenapa mesti di-keep 1 tahun? Apa alasannya? Saya bilang. Ya itu aturannya. Saya tahu aturannya. Saya bertanya alasannya, bukan aturannya. Saya bilang. Nggak bisa dijelaskan. Ya oke, saya bilang kalau gitu saya nggak ikut. Saya yakin pada saat itu saya ditertawakan oleh orang-orang yang mengajak saya. Istilahnya, Dennis bodoh sekali ya. Gila, dikasih duit gampang. Mungkin dibalut juga dengan kata-kata apa sih Alkitabiah kali barangkali. Apa berkat dari surga istilahnya atau apapun namanya. Nggak mau diambil. Saya tetap berkesimpulan ada yang aneh dan saya merasa nggak nyaman saja dan saya nggak ikut. Jadi saya nggak kena Rp1. Teman-teman saya banyak sekali yang kena dan uangnya besar-besar. Ya saya sedih, saya nggak bisa bantu juga, tapi saya sudah katakan sebenarnya ada yang aneh investasi itu. Gitu. Dan betullah terjadi sekarang ini. Itu yang crazy rich itu. Ya, bisa tiba-tiba bisa punya mobil sekian banyak, bisa punya rumah sekian bagus. Itu nggak ada bukunya di dalam kehidupan ini seperti itu. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebutnya there is no easy money, tidak ada uang yang gampang. Kalau ada uang yang gampang, kita semua nggak usah kerja aja. Ya paling-paling kalau kita mau ya kita menyembah Tuhan dan sebagainya. Tapi kok rasanya nggak ada yang seperti itu sampai hari ini. Saya melihat nggak ada. Orang-orang yang berhasil itu semua orang yang bekerja keras, ya tidak lembek, gitu. tidak sembarangan dalam hidupnya. Oke, apa sih yang disebut semakin bertumbuh bersamanya itu apa sih? Ya tentunya kita harus punya roh. Rohnya juga bukan hanya roh saja, tapi roh yang berkemenangan. Ya. Roh yang berkemenangan ini penting supaya kita juga semangat terus-menerus ya. Sebagai orang percaya, kita dapat hidup berkemenangan. Nah itu kita harus yakinin dulu. Ya, kemenangan nah ini yang paling penting. Melawan dosa, itu nomor 1. Ya, kita sehari-hari pasti lakukan dosa ya. Dan kita refleksi diri kita sendiri saja, dicermin setiap pagi. Ya, dosa-dosa apa saja yang kita lakukan. Ya. Dan kadang-kadang kita bisa ngeri dan bisa
menangis sendiri kalau melihat dosa-dosa kita, termasuk saya. Kadang-kadang ini sederhana sekali ya, tetapi mari kita bercermin setiap hari. Mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Apalagi kalau yang umurnya sudah 50 ke atas. Kalau yang 50 ke bawah barangkali masih jauh, masih punya banyak kesempatan. Tapi kalau yang sudah 50 ke atas, kesempatan sudah semakin sedikit. Hari-hari ini kita lihat orang tuh meninggal umur 45 gitu ya. Dan kemarin kalau nggak salah saya lihat ada satu orang di satu koran, saya tahu itu anaknya orang kaya. Wih, umurnya 45. Ya, saya nggak tahu dia Kristen atau enggak, tapi di iklan Ducati Citanya ayatnya disebutkan lah, ya, yang mengakhiri perjalanan kehidupan dan sebagainya seperti itu. Saya kadang-kadang seperti itu, saya suka ketawa sendiri. Apakah dengan memakai ayat itu langsung jadi aman jalannya ke surga? Kalau dia nggak pernah menyembah Tuhan, dia nggak pernah baca Alkitab, dia nggak pernah dengar Alkitab. Nah ini yang kita harus waspadai. Dan ya minta maaf, kalau yang keuangannya baik dan sebagainya, kecenderungannya ya seperti itu. Ya, kan ada banyak ayat-ayatnya orang kaya itu susah masuk surga. Ya kan? Jadi bukan saya yang ngomong. Ayat-ayat Alkitab ini yang ngomong. Dan tentunya minta maaf dengan segala hormat, kalau di gereja paling nggak berani ngomong-ngomong seperti yang saya omong ini. Kenapa? Bisa minggu depan nggak datang lagi. Karena dia nggak suka kalau hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Dan saya cuma bisa sedih saja. Ya, karena apa? Karena semuanya adalah itu tertulis dalam Alkitab. Bukan saya yang ngomong, tapi saya cuma mengingatkan aja, termasuk kepada diri saya sendiri. Saya sampai hari ini sungguh diberkati, nggak berlebihan, tapi nggak pernah berkekurangan. Saya dari keluarga sederhana, papa mama saya juga masih ada, ya. Jadi bisa tanyakan bagaimana perjuangan saya. Saya merasakan pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa sampai detik ini. Ya. Sehingga saya sebenarnya nggak tahu lagi untuk mengasihi Tuhan itu seperti apa lagi. Rasanya masih kurang terus mengasihi Tuhan dengan benar. Ya. Lalu apa? Kemenangan dalam memenuhi tujuan Allah bagi hidup kita. Tadi saya sebagian sudah sebutkan ya. Sebenarnya pertanyaannya, kita ini hidup untuk apa sih? Untuk cari makan, untuk punya rumah, untuk punya mobil, atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau kesehatan yang baik, atau apa? Gitu. Terlalu banyak daftarnya, ya. Tapi mari kita bisa sadar bahwa memang kita harus selalu berusaha setiap hari menjadi lebih baik. Ada dua modal utama yang kita miliki sebenarnya. Ya, jadi kita bukannya nggak punya modal juga, supaya kita punya modal. Ya. Sebentar ya, ini nggak bisa. Oke, yang pertama, kita memiliki Roh Kudus kan? Ya, saya kira kita semua memilikinya, dan itu sudah ada di dalam diri kita, ya. Sehingga modal ini sudah menjadi sangat modal yang paling besar. Ya. Ayatnya ada di sini juga, ya. Mungkin ini sudah sering kita dengar, ya. Pendek ayatnya tetapi sangat powerful sekali, ya. Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini kan sering kita dengar nih, oh kita lebih dari pemenang, ini segala macam, apalagi kalau tema-tema Natal ya, atau seperti itu ya. Sebenarnya maksudnya apa sih kita lebih dari pemenang itu?
menang lebih kaya, menang lotre, atau menang apa gitu. Ya. Bukan itu maksudnya. Maksud dari ayat ini ada lebih dari pemenang itu adalah karena dia yang telah mengasihi kita. Artinya apa? Kita nggak mungkin jadi pemenang kalau dia atau Tuhan tidak mengasihi kita. Semudah itu. Ya, mau argumentasi seperti apapun nggak ada gunanya. Karena ayat ini sangat pendek, sangat jelas, sangat sangat tepat. Nggak bisa lagi kita argumentasi lagi. Kalau mau argumentasi, menurut saya pribadi itu hanya buang waktu saja. Jalankan aja ini. Kita bisa kok jadi pemenang, kita udah memiliki Roh Kudus, kita bisa jadi pemenang, tapi syaratnya karena Dia yang telah mengasihi kita. Saya garis bawahi, yang telah mengasihi kita. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, kita punya modal yang sangat besar. Sering kita lupa, sering kita acuh, sering kita tidak peduli. Ya. Namun saya percaya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sangat mengerti ayat ini dan bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, yang kedua, kita memiliki komunitas orang percaya yang saling mendukung. Nah, ini yang paling penting. Ya, di PMD, di Full Gospel barangkali, di Faith Camp by Hearing, kita punya komunitas. Ya. Karena memang komunitas itu penting, biar kita semua saling mendukung, saling mendoakan, saling membantu. Ya. Karena tanpa komunitas hidup kita akan menjadi sepi menurut saya. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian setuju dengan kalimat ini. Kita memiliki komunitas orang percaya yang saling mendukung. Nah, ayatnya ada di Ibrani 10, 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Ini penting ya, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat hafal ayat ini dan sangat mengerti maksudnya. Ya, meskipun akhir-akhir ini karena pandemi kita nggak bisa bertemu kan, selama 2 tahun terakhir ini saya juga sudah nggak mengunjungi gereja, tetapi lewat Zoom. Ya, saya masih belum nyaman kalau kumpul banyak orang, ya, karena kemungkinan untuk terpapar COVID itu masih cukup tinggi. Ya, nah, jadi kita lakukan itu dengan Zoom. Saya juga rindu, mungkin mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan ingin bisa ke gereja lagi secara onsite. Tetapi apapun, yang penting ayat ini sangat penting ya. Saya ulang lagi ya, dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ini juga penting ya. Saling memperhatikan kalau misalkan ada saudara kita atau kawan kita yang barangkali membutuhkan sesuatu untuk kita doakan, apapun bentuknya gitu kan. Kita perlu saling mendorong ya dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, ini juga sesuatu yang luar biasa di dalam situasi seperti ini. Saya rasa semakin penting bagi kita untuk saling mendoakan saudara-saudara kita. Ya, terus terang saja saudara-saudara kita sejak dalam keadaan pandemi ini juga banyak yang terpengaruh ya, bidang ekonominya, dan memang kita sangat diperlukan oleh mereka gitu.
saya bersyukur saya masih bisa diberikan kesempatan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, ya. Dan bahkan bukan hanya saudara-saudara, banyak teman-teman saya di WhatsApp grup juga yang tiba-tiba WhatsApp dia bilang, Pak Denny saya nggak punya uang untuk beli beras, seperti itu. Bagaimana caranya kalau sudah seperti itu? Apakah kita diam saja atau kita melakukan bagian kita? Itu aja yang kita perlu ambil keputusan. Ya tentu saya bukan orang kaya yang banyak uang, ya, tetapi saya nggak pernah berkekurangan. Saya kalau sudah lihat begitu, ya saya cuma lihat saya punya tabungan saya aja, kalau ada uangnya saya kirim. Karena saya percaya semuanya itu akan berguna bagi dia. Ya, saya nggak tega misalkan dia punya anak atau apa, tiba-tiba karena nggak bisa beli beras anaknya sakit, atau malah minta maaf mungkin jadi meninggal dunia dan sebagainya. Mungkin barangkali terlalu jauh untuk berpikir seperti itu. Tapi saya sangat berdosa kalau saya tidak lakukan. Ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan aja. Bukan untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan, seperti Matius 5 ayat 16, semakin bersinar. Ya, bukan untuk kita, tetapi untuk Kristus. Ya. Sebentar. Lalu konsekuensinya apa kalau hidup yang tidak bertumbuh? Nah, ini kita sering kan melihat komunitas, keluarga dekat kita, atau siapapun yang kita sering melihat konsekuensi hidup yang tidak bertumbuh, mandek istilahnya, gitu-gitu aja. Ya, pasti ada yang salah tentunya. Ya. Nah, ini ayatnya sangat pendek juga, ya. Aku tahu di Wahyu 3 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terasa kejam, ya, ayat ini. Saya juga sejujurnya belum bisa mengartikan dengan sempurna atas ayat ini. Saya masih berdoa maksud dari ayat ini itu seperti apa. Tapi kalau dari bacaannya, memang ini kita harus ambil sikap. Dingin atau panas, maksudnya mau menjadi benar atau nggak benar, mungkin kurang lebih seperti itu. Izinkan nanti para bapak-bapak yang belajar teologi mungkin bisa mengupasnya satu hari, ya, supaya kami bisa juga mengerti, termasuk saya, ya. Bagi saya ini ayat sangat sangat penting, ya. Tidak bisa istilahnya mau hitam atau putih, nggak bisa abu-abu. Dan yang paling ngeri dari ayat ini di kalimat terakhir, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Terasa kejam. Kadang-kadang ada orang bilang, kok Tuhan kejam sekali, ya? Enggak. Tuhan enggak ada yang kejam. Kitanya yang kadang-kadang enggak mau menurut segala firman-Nya. Kan manusia begitu, inginnya yang bagus-bagus untuk dipakai sendiri, gitu kan. Yang lain disalahkan. Oke, apalagi? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, di Roma 12 ayat 11 sudah sering kita dengar ini. Ya, bukan hal yang baru. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wih, keren, ya. Ini pendek ayatnya. Kalau kita sudah bisa lakukan ini, saya rasa malaikat di surga akan bersorak-sorai. Ya. Kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Ya, saya ulang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Meskipun kadang-kadang jujur aja, kalau jam doanya kepagian,
Ya iblis suka bilang udah minggu depan aja kayak gitu. Ya, nanti hari apa nih? Jumat mendatang nih, berapa hari lagi ya? 3 hari lagi ya. Saya harus juga sharing firman Tuhan. Kebenaran yang meminta saya itu yang tinggalnya di Papua. Mereka jam 4.30, saya harus siap jam 2.30 pagi. Kadang-kadang waktu dia telepon atau WA, saya sebenarnya udah pengen tolak. Karena jam 2.30 itu biasanya masih tidur. Ya. Tapi saya nggak berani tolak. Karena saya tahu Roh Kudus memerintahkan dia untuk meminta kepada saya, pasti punya tujuan. Ya. Dan saya langsung iakan, dan yang saya lakukan tentunya saya pasang alarm aja. Ya, supaya nggak lupa bangun. Ya. Oke, dari saya rasa sudah cukup itu. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk saya juga. Terus menerus mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, melayani Dia dengan tidak putus-putusnya. Ya, kita mengerti bahwa ini nggak mudah, tapi kita harus lakukan. Dan sebelum saya lupa juga, saya ingin mengucapkan selamat Paskah kemarin. Ya, kiranya kita semakin sadar bahwa dengan kematiannya kita sudah diselamatkan. Tugas kita adalah menjadi lebih baik setiap hari dan terus-menerus semakin berkenan kepadanya. Nah, ada satu lagi sebelum saya akhiri, mungkin akhir-akhir ini sering kita mendengar aliran itu ya, hyper grace ya, radical grace itu. Dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan sudah selesai. Itu menurut saya pribadi ajaran yang salah. Saya nggak berani bilang sesat. Tapi kalau salah saya berani bilang. Mana bisa seperti itu. Kalau sudah seperti itu, ngapain lagi kita doa pagi, ya pergi ke gereja, ya apalagi memberi persembahan atau apapun, ngapain lagi, orang udah selamat kok. Secara logika saja sudah nggak masuk di akal. Ya. Dan banyak orang nggak suka. Kalau saya ngomong begini, banyak yang nggak suka. Termasuk ada orang-orang yang bergerak doktor teologi. Ya, saya sampai berbeda pendapat, tapi saya bilang nggak apa-apa, Bapak jalankan aja yang Bapak percaya, saya jalankan yang saya yakini, jangan saling mengganggu, silakan aja, saya bilang. Ya, karena apa? Karena nanti di atas sana kan masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri loh, bukan para pendeta. Oh, saya bergereja di itu, jadi saya sudah bagian dari keselamatan. Saya nggak yakin seperti itu. Ya. Karena masing-masing akan tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, terus saya bilang, kalau seperti itu jadi seperti apa? Saya bilang, apakah ayat-ayat yang mengenai pengadilan itu harus dihapus? Saya bilang. Kan ada banyak ayatnya di Ibrani, di Wahyu, di Korintus 5 ayat 10 gitu kan, bahwa kita harus diadili. Oh, dia bilang, kalau seperti itu, Pak Denis tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib. Oh, maksudnya apa? Justru karena saya menghormati kematian Yesus di kayu salib. Nah, akhirnya di penghujung akhirnya dia bisa bilang akhirnya, iya ya, nanti malam saya nggak bisa tidur nih katanya. Pak Denis ngomong begitu. Oh, saya bilang, jangan karena omongan saya juga belum tentu benar, tapi saya mesti ngomong apa yang saya yakini. Ya, karena saya merasa itu hal yang tidak mungkin seperti itu. Kalau sudah seperti itu, orang akan seenak-enaknya. Oh enggak, dia bilang kalau orang sudah percaya Yesus pasti tidak akan seenak-enaknya. Ya itu kan teorinya, saya bilang. Kenyataannya orang tiap hari dikasih firman Tuhan aja
susah bener kok menjadi lebih baik gitu. Boro-boro enggak lagi mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab dan lain sebagainya. Jadi kita perlu waspada. Dan yang saya paling sedih kalau saya ingat nanti satu hari di atas sana masing-masing tanggung jawab, ternyata apa yang dipikirkan oleh radical grace itu totally salah. Bagaimana? Mau balik lagi ke dunia untuk bertobat, cari pendeta itu tanpa minta pertanggung jawab, bawa dia ke pengadilan yang mana gitu di dunia dan di mana lagi itu kan nggak bisa. Jadi kita mesti pinter, ya, mesti cerdik gitu. Ikut Tuhan tuh juga jangan sembarangan, ya, mesti cerdik gitu loh. Kalau enggak, kita nggak bertumbuh yang tadi saya sebutkan dalam tema itu. Ya, jadi saya kira dari saya sudah cukup. Nanti juga saya setelah doa, saya mohon izin karena saya ada keperluan lain. Selamat melayani Bapak-Bapak. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih. Untuk pagi ini kami mengucap syukur Bapak, Engkau sudah berkata-kata melalui bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami mohon ampun apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di mata Engkau Bapa, tapi kami percaya Engkau terlalu mengasihi kami. Yang menjadi masalah kadang-kadang kami kurang mengasihi Engkau. Engkau selalu setia kepada kami kurang setia kepada Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Jadikan kami semakin baik setiap hari. Izinkan kami untuk menjadikan suara-Mu, kemuliaan-Mu bersinar melalui kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.